Ketua DPR Ade Komarudin secara resmi mendeklarasikan dirinya di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk ikut bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Munaslup mendatang. Dan di Yogyakarta sudah ada reporter Andika Perdana dan juru kamera Budianto untuk melaporkan informasi terkini. Andika, bagaimana dengan sikap politik Ade Komarudin dalam pidato politik di alun-alun utara Keraton Yogyakarta? Tadi dalam ikrar politik yang disampaikan oleh Ade Komarudin dalam pidato yang disampaikan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, ada beberapa hal yang kami garis bawahi. Yang pertama, sikap politik dari Ade Komarudin yang ikut meramaikan dan maju sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar, di mana ia menginginkan Partai Golkar untuk bisa kembali berjaya seperti di era Orde Baru. Dan kami mendengar tadi kalimat dari yang disampaikan oleh Akom ataupun Ade Komarudin, ia ingin Golkar menjadi modern, moderat, dan bersih juga dari korupsi, di mana diisi dengan kader-kader muda yang kembali dengan nilai kekaryaan Partai Golkar. Ia dalam pidatonya tadi juga menyampaikan selain hal-hal yang disampaikan itu penting juga mengingat dari Partai Golkar yang sudah didera internal konflik cukup lama, dan ini cukup juga menyulitkan Partai Golkar untuk menghadapi event-event besar politik. Dan tadi dari konferensi pers juga yang digelar bahwa Partai Golkar ini masih akan terus melakukan upaya untuk memperbaiki posisi politik setelah kemarin dan masih menunggu kapan jadwal Munas akan berlangsung. Dodi? Ya, Andika, Anda mungkin bisa menginformasikan siapa saja tadi petinggi Golkar yang menghadiri deklarasi itu? Tidak semua petinggi Golkar hadir dalam deklarasi yang disampaikan oleh Akom tadi. Kami tidak melihat Abu Rizal Bakri, tapi ada politikus senior Golkar seperti Titi Soeharto, ada Bambang Susatyo, termasuk juga ada kader Golkar lainnya seperti Tantowi Yahya, Misbahun, dan termasuk juga kader Golkar dan Gubernur dari Yogyakarta tadi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang disampaikan bahwa ada dukungan kepada Akom dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini dari pernyataan yang disampaikan oleh Akom kepada Berita 1. Dan selama acara berlangsung tadi kurang lebih selama 2 jam setelah disampaikan pidato politik dan beberapa tamu yang hadir, tidak hadir, dan penting juga kami garis bawahi tadi disampaikan melalui pernyataannya, Akom menilai bahwa Golkar harus menghargai jasa dari Yusuf Kala dan Abu Rizal Bakri, karena kedua nama ini juga nama yang ikut membesarkan Partai Golkar dan juga mewariskan hal-hal baik bagi Partai Golkar. Dodi. Ya, yang paling penting Andika, apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan Akom pasca ikrar politik untuk menggalang dukungan lagi? Pertanyaan seperti ini kami tanyakan ke Akom dan ia tidak menjawab secara langsung, namun ia menegaskan dan menitik beratkan juga masih akan terus menjalankan tugas utamanya sebagai Ketua DPR, dan ada beberapa hal yang ia lakukan, dan ia juga menitik beratkan dan berterima kasih menghargai usaha secara konkret dukungan dari DPD 1 dan 2 di Yogyakarta yang menurut Akom sangat baik dan maksimal dukungan terhadap dirinya. Maka ia memilih Yogyakarta untuk melakukan ikrar politik pada malam hari ini, dan dua alasan utama yang tadi disampaikan oleh Akom bahwa memilih Yogyakarta sebagai tempat karena yang pertama ada dukungan yang begitu besar dari Yogyakarta, dan yang kedua karena adanya nilai sejarah di kota Yogyakarta ini yang pernah menjadi pusat pemerintahan ketika masa mempertahankan kemerdekaan. Dan ada tadi simbol pohon beringin yang ada di lokasi alun-alun yang ini menjadi simbol di mana ia menginginkan simbol untuk Partai Golkar yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Dari Yogyakarta kami kembali ke Dodi di Berita Satu Plaza.